Mari kita buka cara ini dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Agar lebih berkah, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita Ustadz Haikal. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر أو أنثى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن الله عليم خبير. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ustaz Haikal yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang mendengar dan membacanya mendapatkan pahala dan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Lanjut ke acara inti kita, yaitu kajian bulanan yang akan disampaikan oleh Pak Imam Syamsi Ali. Alaihi falyatafadhal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'a hudahu wa istamsaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Faqala 'azza wa jalla fi kitabihil jalil walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Saya melihat video itu nampaknya lebih gagah di situ daripada asing. Jadi kayak berbicara gitu pada diri sendiri. Bapak dan Ibu sekalian, tentu karena ini namanya halal bihalal, perkenankan dari kita semua untuk kita menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minal aidin wal faizin. Walaupun saya melihat ada saja perdebatan dan perbedaan pendapat tentang ucapan selamat setelah Idul Fitri, yang menurut saya perdebatan dan diskusi yang tidak terlalu penting, karena intinya adalah kita saling mendoakan. Saya kok sangat yakin seandainya Rasulullah SAW itu hidup di Indonesia dan kemudian mendapati orang Indonesia banyak mengucapkan minal aidin wal faizin, kemungkinan beliau juga akan meng-approve. Approve itu artinya takrir. Jadi takrir itu adalah ucapan atau perbuatan dari orang-orang di sekitar Rasulullah yang kemudian Rasulullah mengiyakan atau diam, tidak menyalahkan. Nah, itu namanya takrir. Jadi banyak sekali hal-hal yang bersifat muamalat, karena ini bukan ibadah mahdhar namanya, yang kemudian tumbuh sebagai bagian dari tradisi, custom atau kultur dari setempat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar keislaman, itu pasti akan disetujui oleh Rasulullah SAW. Karena kehidupan manusia itu dinamis. Dan itu akan berkembang terus-menerus dari masa ke masa, dari tempat ke tempat yang lain. Selama itu memang menyangkut masalah muamalat. Hal-hal yang bersifat sosial, tidak bersifat ibadah khusus yang memang telah ditetapkan dalil hukumnya dasarnya dalam agama kita. Maka perdebatan-perdebatan apakah minal aidin wal faizin itu bid'ah dan sebagainya mungkin dikurangi saja. Kita sama-sama berpikir lebih strategis lagi ke depan. Mudah-mudahan yang penting Allah menerima kita semua, karena setiap kita melewati satu amalan yang baik, kita itu berada pada posisi antara khawatir dan optimis.
Kekhawatiran kita adalah jangan sampai kita terlalu percaya diri pada diri sendiri dan kurang justru percaya bahwa yang menentukan apakah kita diterima atau tertolak adalah yang di atas sana. Makanya Ibrahim itu kan sebagai contoh dan teladan kepada kita semua. Apa yang dilakukan oleh Ibrahim itu adalah satu amalan yang mungkin paling mulia dalam sejarah kehidupan manusia. Dan amalan itu adalah membangun Ka'bah atau meninggikan fondasi Ka'bah. Yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Saya yakin bahwa betapapun banyak rumah-rumah ibadah atau masjid-masjid yang dibangun oleh orang-orang kaya, tidak belum pernah ada yang sehebat Ibrahim. Di akhir Ramadan saja kemarin, 10 malam terakhir, itu minimal 2,5 juta manusia melakukan umrah. Hanya di akhir Ramadan. Belum lagi kita berbicara sepanjang tahun, belum lagi kita berbicara bahwa dari seluruh penjuru dunia ketika kita sholat menghadap ke tempat yang sama. Dan setiap kali kita beribadah dengan mengingat apa yang pernah dilakukan oleh Ibrahim ini, Ibrahim pasti mendapatkan pahala. Tapi di akhir daripada amalan tersebut, Ibrahim justru kemudian bermunajat kepada Allah. Munajat itu artinya merendahkan diri kepada Allah dan meminta, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Engkau mendengarkan detak jantung isi hati kami ketika kami beribadah. Jangan-jangan ketika kami beribadah itu karena kami ikut-ikutan. Jangan-jangan ketika kami beribadah itu sekedar mungkin mau menurunkan berat badan. Jangan-jangan di saat kami beribadah itu mungkin ada motif-motif yang lain. Engkau maha tahu dan mendengarkan. Itu Ibrahim alaihissalam. Maka setelah selesai Ramadan ini, kita juga seharusnya memiliki perasaan yang sama. Ya Allah, jangan-jangan kekurangan, kesalahan, kekhilafan selama kami beribadah ini jauh lebih banyak daripada keutuhan dan kebenarannya. Terimalah dari kami, ya Allah. Itulah sebabnya selama Ramadan kita mendengarkan doa yang sangat populer. Doa itu salah satunya adalah Rabbana waj'alna minas su'ada'i al-maqbulin. Ya Allah, jadikanlah kami dari mereka yang berbahagia diterima. Wala taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Dan jangan jadikan kami dari golongan orang-orang yang tidak berbahagia. Apa lawan dari ashqiya? Apa bahagia itu? Lawannya apa? Kalau ada orang bahagia lawannya apa? Yang tidak bahagia lah gitu. Kenapa? Mardudin, karena tertolak. Maka mudah-mudahan kita masuk dalam golongan orang-orang yang bahagia akan diterima Allah dan bukan dari golongan orang-orang yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perasaan kita yang kita rasakan setelah Ramadan. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, perkenankan juga saya mengingatkan kita semua bahwa pada saat kita lebaran kemarin itu ada perasaan yang bercampur baur dalam diri kita. Perasaan itu adalah bahwa di satu sisi kita memang harus bahagia karena itu adalah Eid. Eid itu artinya celebration, artinya festivity. Kita merayakan. Dan kata merayakan itu pasti ada nuansa kebahagiaan, kegembiraan. Tapi pada saat yang sama saya yakin kalau kita memiliki iman, maka pasti hati kita akan merasakan sakitnya apa yang dirasakan oleh saudara kita di Palestina. Apa yang dirasakan saudara kita di Gaza. Bahkan beberapa jam sebelum mereka merayakan Idul Fitri, mereka masih dibom. Maka tentu kita merayakan itu dengan perasaan yang bercampur. Kita bahagia, kita gembira, kita senang. Tapi pada saat yang sama tentu kita sedih, merasa berat hati di saat kita mengingat penderitaan saudara-saudara kita di Palestina. Kenapa demikian? Karena orang Islam itu seperti dibacakan pada ayat tadi, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Dan kata bersaudara itu bukan ikatan darah saja. Tapi ada ikatan yang lebih mendasar lagi. Ikatan itu adalah ikatan hati. Dan hati itu ditentukan oleh kasih sayang yang ada pada hati kita.
Makanya pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan dalam Al-Qur'an, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulullah. Mereka itu tegas kepada kekufuran. Mereka tegas kepada orang kafir. Tapi mereka saling kasih sayang di antara mereka. Maka kata rahmah dan kasih sayang ini yang menjadikan kita kemudian merasakan apa yang dirasakan oleh mereka. Rasa sakit mereka, penderitaan mereka adalah rasa sakit kita dalam penderitaan kita. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tentu kalau kita berbicara tentang puasa, maka pasti sudah sering kita dengarkan. Tujuan tertinggi adalah untuk mendapatkan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu puasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kalian bisa mencapai tingkat ketakwaan. Kata takwa ini banyak sekali terjemahannya. Kalau dalam bahasa Inggris ada yang disebut dengan conscious of God, sadar akan Tuhan. Bahasa agama yang lain ma'rifatullah. Kita sadar tentang Tuhan. Itu salah satu di antaranya. Ada juga memaknai bahwa takwa itu artinya melaksanakan perintah Allah. Al-imtithamu bil awamir wal ijtinabu bin nawahi. Melaksanakan perintah-perintah Allah, menghindari seluruh larangan Allah. Itulah ketakwaan. Ada juga yang mendefinisikan bahwa takwa itu artinya takut kepada Allah. The fear of Allah. Atau God fearing biasanya. Takut kepada Allah. Nah, kalau kita ambil terjemahan yang terakhir ini, lalu kita kemudian mengaitkan dengan salah satu ciri daripada ketakwaan adalah cinta. Jadi takwa itu adalah cinta kepada Allah yang kemudian menjadi dorongan kepada kita untuk melaksanakan segala perintahnya. Nah, pertanyaannya, kok orang takut tapi cinta? Gitu. Biasanya orang yang takut itu akan lari. Kita takut kepada harimau, kita lari dari harimau. Takut kepada buaya, lari kepada buaya. Bukan buaya darat ya. Karena baca juga buaya darat ini. Kita takut dari orang, seseorang, pasti kita akan melarikan diri dari, bersembunyi dari orang tersebut. Tapi apakah kita melarikan diri dari Allah? Kan tidak demikian. Justru menurut Ibnu Abbas, takut kepada Allah itu justru semakin melarikan diri kepada Allah, bukan dari Allah. Maka dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan fafirru ilallah. Berlarilah, bergegaslah kepada Allah. Semakin kita takut kepada Allah, maka semakin kita akan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ibrahim alaihissalam pernah mengatakan inni dzahibun ila rabbi. Saya sedang berjalan menuju kepada Tuhan. Karena perjalanan itu adalah proses menuju kepada kebenaran al-haq, kepada kebenaran tertingkat atau yang mutlak. Dan itulah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketakwaan ini adalah sesuatu yang menjadikan kita termotivasi menjadi kuat untuk semakin berjalan dengan tegas dan tegar menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita melihat ajaran Islam, sesungguhnya segala sesuatu yang kita laksanakan dalam ajaran agama ini itu mengantar kita kepada tingkat ketakwaan itu. Kita belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Tujuannya adalah untuk bertakwa. Makanya Al-Quran disebut sebagai hudan lil muttaqin. Dan alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Maka Al-Quran yang kita baca ini, itu membawa kita ketakwaan. Kalau kita membaca Al-Quran sampai 1 juz setiap malam itu kita dengarkan dari imam tarawih kita, tapi tidak terjadi sebuah proses untuk mengantar kita kepada ketakwaan, maka berarti bacaan kita itu bacaan yang gagal. Ya mungkin karena niat kita sekedar mengumpulkan saja pahala-pahala yang banyak itu. Saya tidak mengatakan salah, tapi kurang efektif di dalam realita kehidupan kita. Demikian juga seterusnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah memerintahkan kita, dan ini perintah pertama dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Sekali lagi bertakwa. Bahkan lebih jauh dari itu.
Ketika Al-Quran berbicara tentang wasiat, bahkan ketika Al-Quran berbicara tentang kisah dalam Al-Quran, juga tujuannya adalah untuk mencapai tingkat ketakwaan. Sampai kepada ayat 183, ketika berbicara tentang puasa tadi itu, juga tujuannya adalah untuk mencapai tingkat ketakwaan. Tapi kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kenapa puasa secara khusus dikaitkan dengan ketakwaan? Karena salah satu perumpamaan ketakwaan yang pernah diberikan oleh Ibnu Umar, itu sahabat muda, mengatakan begini. Dan beliau bertanya kepada Abu Ubadah, kepada seorang sahabat. Wahai Abu Ubadah, takwa itu apa sih? Dan Abu Ubadah radhiyallahu anhu kemudian menjawab bahwa takwa itu adalah ibarat Anda berjalan di atas jalan yang penuh duri. Kalau berjalan di atas jalan yang penuh duri, sudah pasti kita berhati-hati menginjakkan kaki. Ini sebuah definisi atau perumpamaan yang sangat jeli. Kenapa? Karena kehidupan kita ini adalah perjalanan dari satu titik poin menuju kepada titik poin yang sama. Kita ini hanya berputar saja. Dan Al-Quran itu selalu berbicara tentang perputaran hidup. Dari bayi menjadi remaja, remaja menjadi pemuda, pemuda atau pemudi. Kemudian nikah sampai kemudian jompo-jompo, tua-tua. Ya. Untuk selanjutnya kembali lagi. Ya. Dari tanah kembali kepala tanah gitu. Jadi kehidupan kita itu berputar. Itu yang disebut dengan perjalanan. Nah, di dalam perjalanan ini ternyata terlalu banyak duri. Dan di dalam menjalani perjalanan ini tentu kita harus memiliki ketakwaan dalam arti berhati-hati. Jangan sampai kita tertusuk duri. Dan oleh karenanya puasa itu dikaitkan dengan takwa. Kenapa? Karena ketika kita berpuasa, maka kita berhati-hati untuk jangan sampai terjatuh kepada sesuatu yang bisa membatalkan puasa itu. Persis sama, jangan sampai kemudian kita terjatuh ke dalam hal yang kemudian membatalkan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah Ibnu Abbas kemudian mengulangi lagi bahwa sesungguhnya tidak ada musibah yang paling besar dalam kehidupan manusia itu adalah ketika mereka terjauh dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin bangkrut, kita mungkin dipecat dari pekerjaan, kemudian macam-macam lah musibah dalam kehidupan ini. Tapi tidak ada musibah yang lebih besar lagi daripada ketika kita dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita dijauhkan? Karena ada hal-hal yang membatalkan. Sama persis dengan puasa tadi itu. Maka ketakwaan itu adalah proses menjaga kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berhati-hati agar kedekatan kepada Allah itu tetap terjaga di situ. Sebab setiap kita melakukan sesuatu yang bisa menjauhkan kita dari Allah, itu namanya membatalkan kedekatan kita dengan Allah. Saya kemudian Bapak dan Ibu sekalian terpikir dengan kata takwa ini, relevansinya dengan ayat-ayat yang ada dalam surah Al-Baqarah yang berbicara tentang puasa itu sendiri. Apa yang saya sampaikan kali ini persis yang saya sampaikan di khutbah Jumat saya 2 hari yang lalu di sini. Di Masjid Al-Hikmah. Saya hanya menerjemahkan ke dalam bahasa Melayu saja. Karena kebetulan kemarin khutbahnya belajar bahasa Inggris. Jadi Allah mengatakan begini. La'allakum tattaqun. Itu tujuan puasa, agar kalian bertakwa. Lalu pada ayat 186 Allah mengatakan begini. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Di penghujung ayat 186 ini dan ayat 185 dan ayat 186 itu kalau kita pelajari kata per kata, kalimat per kalimat, maka sesungguhnya itu adalah interpretasi, itu adalah tafsiran daripada la'allakum tattaqun. Kenapa demikian? Saya mulai dari yang pertama. Walitukmilul iddata, dan sempurnakanlah bilangan hari. Selama ini, banyak di antara ulama kita fokus pada bilangan 29 atau 30 hari selama bulan Ramadan. Kita berpuasa sudah berapa hari? 20, berapa hari lagi? 10 hari lagi. Kita fokus pada bilangan hari itu. Padahal kata ikmal di dalam bahasa Arab itu bukan hanya pada kuantitas.
tapi juga pada kualitasnya. Dan oleh karenanya ketika Al-Quran memerintahkan kita untuk menyempurnakan bilangan hari di bulan Ramadan, sesungguhnya Allah juga ingin mengatakan sempurnakan segala yang terkait dengan bulan puasa itu. Maka apa yang dimaksud ketika kita berpuasa sesungguhnya apa sih? Apa esensi dari puasa yang kita lakukan itu? Apakah sekedar kita menekan makan dan minum? Sesungguhnya lebih dari itu. Sebab kalau sesungguhnya meninggalkan makan dan minum, maka orang-orang Palestina juga karena memang tidak ada yang akan dimakan dan diminum, mereka tidak makan dan minum. Ada anak kecil yang sudah pernah saya sampaikan di sini, berumur 7 tahun. Diwawancarai oleh seseorang. Kok kamu masih puasa dan masih tersenyum dia? Dia mengatakan karena saya ingin kelaparan saya ini, lapar saya ini memiliki nilai. Memiliki nilai. Anak ini baru umur 7 tahun tapi menjawab seperti seorang profesor. Tingkatan pemikirannya sangat tinggi. Dan orang-orang Gaza itu sangat fasih dalam berbicara. Anak-anak kecil itu kalau diwawancara, coba perhatikan. YouTube, apa segala macam itu. Beda dengan anak-anak yang lain. Anak kecil diwawancarai ngomong dengan ucapan-ucapan yang sangat luar biasa. Dia mengatakan, saya berpuasa ini agar lapar saya tidak sia-sia. Maksudnya apa? Saya tidak berpuasa pun tidak memiliki apa-apa untuk saya makan. Tidak punya air untuk saya minum. Jadi lebih baik saya niatkan sehingga kelaparan saya, dahaga saya ini mendapat nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah mengatakan walitukmilul iddah, sempurnakan bilangan hari, bukan sekedar berapa jam yang kita tidak makan, tapi apa nilai yang kita dapatkan ketika kita lapar itu. Disitulah kemudian kita menemukan 1001 nilai yang akan kita pelajari dari puasa itu. Kita tidak makan karena apa? Oh, karena mungkin selama ini kita diperbudak oleh makanan. Sekarang masanya untuk saya menjadi tuan dari makanan ini. Saya makan apa saja, tapi saya menjaga. Bukan saya diperbudak oleh makanan. Saya minum, saya tidak minum. Oh, agar saya merasakan bagaimana saudara-saudara kami di Afrika tidak punya air bersih untuk diminum. Sehingga kami bisa menumbuhkan simpati dan empati. Tapi yang terpenting, saya tidak makan, tidak minum. Karena saya ingin mencari ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin menjauhkan diri dari segala hal yang mendatangkan murka dan amarah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang namanya ikmal. Ini yang namanya sempurnakan. Jadi kalau sekedar menyempurnakan, tidak makan dan minum dari jam sekian sampai jam sekian, alangkah kecilnya nilai itu. Dan itu yang dimaksud Al-Quran. Walitukmilul iddah, dan sempurnakanlah bilangan puasa tersebut. Oleh sebab itu Allah melanjutkan. Apa lanjutannya? Walitukabbirullah. Dan besarkan asma Allah. Besarkan Allah. Syariatnya apa? Ketika terbenam matahari pada tanggal 30 Ramadan kemarin, kita bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Itu syariatnya. Tapi hakikatnya apa? Hakikatnya adalah menghadirkan ma'iyatullah, menghadirkan kebersamaan Allah dalam diri kita kapan dan di mana saja setiap saat. Itu sesungguhnya takbir. Makanya alangkah sia-sia, bukan saya mengatakan alangkah sia-sianya, tapi alangkah kurang sempurnanya. Kalau kita mengucapkan Allahu Akbar berkali-kali dalam sehari semalam, tapi esensi kebesaran Allah dalam diri kita tidak ada. Dan esensi kebesaran Allah itu artinya apa? Menjadikan kita kuat. Menjadikan kita tegar dalam menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan. Kita memiliki self-confidence. Bukan karena ego, bukan karena Superman. Tapi memang kita percaya bahwa ada yang menjaga kita. Ada yang memelihara kita. Ada yang berada di atas sana yang melihat kita. Memperhatikan kita. Mengawasi kita. Sehingga yang pertama sekali akan tumbuh adalah keyakinan bahwa kita tidak akan pernah menghadapi ancaman apapun kecuali memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah dibinasakan atau dibahayakan oleh siapapun, walaupun mungkin ada yang berusaha membahayakan kita kecuali memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya takbir. Maka menghadirkan takbir dalam kehidupan kita ini menjadikan kita tegar dan kuat dalam menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan. Satu contoh lagi anak Gaza. Ini betul-betul mereka menjadi contoh teladan bagi kita semua. Teman-teman kita di Gaza menjadi contoh teladan bagi hampir 2 miliar umat Islam di seluruh dunia. Mereka adalah contoh teladan dalam keimanan dan keislaman. Seorang anak kecil ditanya, kamu tidak takut tinggal di sini? Dia katakan, atau ditanya, kamu nggak mau kemana-mana? Enggak. Kenapa?
This is my land. Jawabannya begitu. Ini adalah negeri saya. Ini adalah bumi tempat saya tinggal dan dilahirkan. Kamu tidak takut? Jawabannya apa? Saya tidak takut kepada siapapun karena saya memiliki Allah. Dan saya hanya takut kepada Allah saja. Itulah walitukabbirullah. Itulah arti daripada Allahu Akbar yang kita ucapkan. Kalau Allahu Akbar ini menjadi slogan yang kemudian tidak memiliki makna dalam hati kita, maka kita tidak tegar dalam menghadapi tantangan. Dan kehidupan kita ini, Bapak dan Ibu sekalian, hanya dua kemungkinan. Ada dua lubang yang menjadikan kita bisa jatuh. Kalau bukan lubang tantangan, rintangan, kesulitan, kesukaran, maka lubang godaan. Dan keduanya adalah lubang yang bisa menjadikan kita terjatuh. Dan yang bisa kita menjadikan selamat dan kuat hanyalah kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Musa alaihi salatu wassalam ketika membawa umatnya keluar dari Mesir, melarikan diri dari Firaun. Pada malam hari, subuh hari mereka berhadapan dengan Laut Merah. Di belakang Musa tahu Firaun dan tentaranya sedang mengejar. Apa kata umatnya, wahai Musa, kenapa kita di sini? Kenapa kita tidak kembali ke rumah masing-masing untuk menyelamatkan diri? Bahkan dalam istilah mereka kita bisa bersenang-senang. Apa kata Musa alaihi salatu wassalam? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak sekali-kali. Sesungguhnya ma'iya rabbi, Tuhanku bersamaku. Musa tidak mengatakan innallaha ma'ana, Tuhan bersama kita. Kenapa? Karena perilaku umatnya yang tidak percaya kepada Tuhan masih mengatakan Tuhan tidak menyelamatkan kita di sini. Tapi Musa yakin pasti Allah akan menyelamatkan kita. Maka Musa mengatakan inna ma'iya rabbi, sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku. Sayahdin, dia akan memberikan hidayah jalan keluarnya. Maka turunlah perintah Allah, wadrib bi'asakal bahar. Wahai Musa, pukulkan dekatmu ke laut itu dan terbelah lautan itu menjadi 12 jalan besar, jalan raya bagi umat Musa alaihi salatu wassalam. Itulah keimanan Bapak dan Ibu sekalian. Demikian juga Rasulullah SAW ketika bersama Abu Bakar dalam gua itu. Di hari ketika hijrah ke Madinah. Abu Bakar menangis, khawatir bukan untuk dirinya, tapi takut Al-Habib yang dicintainya akan dibahayakan oleh Al-Gojo yang berdiri luar pintu gua itu dengan pedang terhunus. Ketika Abu Bakar melihat mereka dengan pedang terhunus, Abu Bakar justru yang kemudian khawatir. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah mengatakan, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan khawatir, jangan sedih, Allah bersama kita. Di sini Rasulullah mengatakan, innallaha ma'ana, bukan ma'iya rabbi. Bukan Tuhanku bersamaku, tapi Tuhan bersama kita. Kenapa? Karena Rasulullah tahu bahwa Abu Bakar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang disebut dengan takbir. Walitukabbirullah artinya menghadirkan kebesaran Allah dalam diri kita, dalam dada kita. Sehingga dimanapun kita berjalan, kita yakin bahwa Allah bersama kita. Wa huwa ma'akum aina ma takunu. Dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ada di pasar, Allah bersama kita. Di masjid, Allah bersama kita. Di rumah, Allah bersama kita. Ini penting sekali Bapak dan Ibu sekalian, sebab kalau ada keyakinan yang utuh dengan Allah bersama kita ini, ma'iyatullah, maka KPK tidak perlu dibentuk sebenarnya. Nah, ini KPK sudah terbentuk juga masih terjadi korupsi berapa triliun kemarin. Bayangkan KPK-nya ada, Kejaksaan Agung juga ada, polisinya juga ada, tapi masih triliunan korupsinya. Nah kenapa? Karena inna ma'iya Allah itu tidak ada gitu. Ya. Makanya benar itu siapa yang pernah mengatakan bahwa ada yang pernah diwawancara itu kalau orang Indonesia pada Tuhan saja nggak takut. Itu yang mengajar di tentara itu, jenderal. Jadi orang Singapura nggak korupsi, orang Jepang nggak korupsi, orang-orang banyak di luar negeri itu banyak korupsi. Tapi di Indonesia kenapa korupsi? Pada negara Muslim, ya kan di Indonesia sama Tuhan saja nggak takut. Nah, itu ya. Jadi Bapak sekalian itu yang kedua ya, walitukmilul iddata walitukabbirullah. Tikabbirullah yang terpenting apa? Alama hadakum. Atas hidayah. Kenapa hidayah ini sangat penting? Bulan Ramadan adalah bulan hidayah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka hal yang terpenting yang kita sadari selama bulan Ramadan ini sebagai bagian dari ketakwaan kita adalah kembali kepada hidayah Allah itu. Kenapa dalam proses kehidupan kita ini, walaupun kita setiap hari mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tapi dunia ini begitu kuat menarik kita dari hidayah Allah. Syaitan ini ada di mana-mana. Sepanjang perjalanan kita ini, kita ditarik.
Maka selama bulan Ramadan sesungguhnya adalah masa di mana kita sedang bermujahadah berjihad untuk melepaskan diri dari cengkraman syaitan untuk kembali kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada akhirnya setelah Ramadan itu kita pastikan walitukabbirullah ala ma hadakum, hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada hidayah, kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, kembali kepada petunjuk, kembali kepada jalan yang benar. Kenapa Bapak dan Ibu sekalian, hidayah ini sangat penting? Banyak orang yang nampak seperti pintar. Banyak orang yang nampak seperti tahu segalanya. Banyak orang yang nampak seperti cendekiawan, smart, intellectual, intelligent gitu ya. Tapi mereka sedang hidup dalam kebingungan. Kalau kita melihat orang-orang di sekitar kita, perhatikan mereka yang maju dengan keilmuan, dengan teknologi, dengan kaya keberhasilan dunianya, tapi sesungguhnya mereka sedang menghadapi kehidupan yang membingungkan. Mereka tidak tahu dari mana, sesungguhnya sedang berada di mana dan untuk apa, dan pada akhirnya akan kemana. Inilah saudara-saudara kita di sekitar sana. Salah satu penyakit yang sedang melanda dunia barat sekarang ini, dan termasuk kota New York, kebetulan saya chaplain di Bellevue Hospital, itu 21 floor, 5 floor itu orang-orang yang berpenyakit mental. Dan orang-orang yang berpenyakit mental ini bukan karena homeless saja. Banyak orang-orang yang sukses. Orang-orang kaya, businessman, ada juga pernah artis itu, juga sakit mental. Kenapa? Orang ini sedang bingung. Orang-orang di Hollywood, ketika masih jaya-jaya, artinya apa? Umurnya masih 20 tahun, 25 tahun, sebelum 30 tahun, mulai ada kerutan itu. Udah mulai confused ya. Apakah saya anaknya masih laku? Nanti kalau sudah mulai ada kerutan di mata itu, nanti nggak ada tawarin lagi main film gitu. Mulai dia. Kenapa? Karena sedang bingung dia. Dia tidak tahu sebenarnya hidup ini itu apa. Tidak tahu, they don't know the nature of life. Tidak tahu tabiat kehidupan. Disangkanya bahwa kehidupannya akan begitu-begitu terus, enak terus, gitu, manis terus. Tapi kita, orang yang punya hidayah, pasti sadar bahwa kehidupan ini adalah kehidupan yang dinamis dan ada perubahan-perubahan yang terjadi. Gitu. Hari ini kita tersenyum, mungkin besok kita menetes air mata. Gitu. Dan itu wajar saja. Hanya bagaimana kita bereaksi kepada antara yang senang dan yang sulit. Gitu. Itu reaksi kita. Tapi jangan kita pernah menyangka bahwa hidup itu akan nyaman-nyaman terus. Jangan kita menyangka seperti itu. Kalau seandainya kehidupan ini semuanya enak-enak saja, yang punya Amazon itu gak akan cerai dengan istrinya. Siapa namanya itu? Bezos ya. Cerai dengan istrinya. Ya, kamu gitu. Itu Elon Musk itu gak cerai dengan istrinya gitu. Seandainya bisa menjadikan merekat dalam keluarga itu karena uang, maka mereka ini paling bahagia dalam kehidupan itu. Kamu belum tentu. Kenapa? Ada petunjuk yang Allah berikan kepada kita yang harus kita ikutin untuk mendapatkan semua janji-janji itu. Kita dijanji bahwa kita akan tenang dalam hidup. Kita dijanji bahwa kita akan bahagia dalam kehidupan ini. Kita dijanji bahwa dengan segala tantangan yang ada kita akan hidup dengan tenang-tenang saja. Tapi apa? Ada petunjuknya. Dan kalau petunjuk itu kita tinggalkan, disitulah kemudian kita menemukan penderitaan-penderitaan bagaimanapun banyaknya duit di tangan kita. Maka ketika Allah menurunkan Adam alaihissalam ke atas dunia ini, ada pesan Allah kepada beliau. Qul nahbitu minha jami'a. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dan kami katakan wahai Adam dan Hawa, turunlah kalian ke atas bumi ini. Dan suatu ketika niscaya hidayahku akan datang kepada kalian. Petunjukku akan datang kepada kalian. Dan kalau petunjukku datang, siapapun ikut kepada petunjukku, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dia tidak akan mengalami ketakutan dan tidak akan pernah bersedih. Kehidupan manusia itu hanya dua saja. Antara sedih dan takut. Sedih dengan hari kemarin karena tidak sekaya dengan Elon Musk, dan takut masa besok. Apa yang terjadi nggak ada yang tahu. Maka ada orang yang punya billion of dollars, tapi dia nggak bisa tidur, khawatir besok investment dia jatuh. Bagaimana kalau Wall Street jatuh? Kamu begitu. Maka dia akan terombang-ambing itu antara sedih, takut. Tapi orang yang beriman, inna ma'iyallah, kita bersama Allah. Dan itulah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka
setelah lebaran ini, walatukabbirullaha ma hadakum, kita kembali kepada hidayah. Faman tabi'a hidayah tadi, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Lalu Allah meneruskan ayat tersebut. Wala'allakum tashkurun. Dan mudah-mudahan kalian bersyukur. Syukur ini menjadi puncak dari esensi keimanan yang kita miliki. Iman itu esensinya yang paling penting adalah syukur. Karena syukur itu berarti kita faham siapa Allah dan apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita mampu bersyukur, itu berarti kita tahu bahwa Allah itu begitu baik, begitu kasih sayang, begitu cinta kepada kita. Dan itu yang menjadikan kita syukur. Kalau kita punya syukur, itu yang kemudian kita menjadikan memiliki apa yang disebut dengan qanaah dalam bahasa agama. Satisfaction, rasa puas. Tidak ada manusia, siapapun dia, yang akan merasakan al-qanaah, rasa puas dalam hidup ini, kecuali kalau dia bisa belajar mensyukuri apa yang ada. Coba Bapak dan sekalian, betapa banyak saudara kita dari Indonesia itu ingin ke Amerika dapat kerjaan, dapat kerja di Amerika. Susah dapat visa. Begitu dapat visa, alhamdulillah sudah sampai di Amerika. Gitu kan? Sampai di sini kita kerja 1, 2, 3 kerjaan, kurang tidur juga, banting tulang. Padahal teman-teman kita Indonesia itu udah merasa wah hebat lah teman-teman kita di Amerika. Masih terbiasa saja. Maka yang saya maksud adalah kita nggak akan pernah merasakan itu. Ya, kepuasannya sampai kita mengatakan alhamdulillah. Apa yang ada di tangan kita itulah yang Allah letakkan dan itu yang terbaik. Ada orang diberikan $1.000 sebulan, alhamdulillah. Ada orang yang diberikan 10.000, ada mungkin 100.000 sebulan. Mungkin yang $1.000 itu lebih berkah daripada 100.000 itu. Asal syukuri. Maka kata syukur ini sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Dengan syukur ini kita tidak sakit hati. Kita sakit hati. Ketika kita melihat teman-teman yang diberikan lebih dari kita ikut senang. Ketika kita kurang, ya kita senang. Jangan-jangan inilah yang Allah tentukan dan Allah Maha tahu apa makna dibalik dari 1.000 saja, bukan 100.000. Allah Maha tahu. Allahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah Maha tahu dan kalian tidak tahu. Kita tidak tahu tentang rahasia kehidupan kita. Dan oleh karenanya, apapun dan bagaimanapun keadaan kehidupan kita, mari kita belajar syukur. Karena sangat penting sekali. Itulah yang kita pelajari selama bulan Ramadan. Lalu saya ingin teruskan Bapak singkat saja. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, kalau hamba-hambaku bertanya tentang aku kepadamu, maka sampaikan inni qarib. Saya sangat dekat kepada mereka. Ujibu da'wat da'i, saya menerima doa siapa yang berdoa kepadaku. Falyastajibu li, hendaklah memenuhi perintahku atau ajaranku. Wal yu'minu, dan percaya kepadaku, la'allahum yarshudun, mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk. Ayat ini sangat dalam sekali sungguh. Yang pertama, kata wa idza sa'alaka ibadi. Kalau kita mengaku hamba Allah, maka pasti kita akan selalu mencari Allah. Kita akan bertanya tentang Allah. Itu adalah ciri hamba Allah. Maka ciri hamba Allah itu adalah selalu ingin Allah, 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 Allah. Di pasar saya ingin Allah. Di rumah saya ingin Allah. Di masjid ada Allah. Maka kita ini selalu merasa nggak pernah terlepas, selalu ingin bersama Allah. Karena kita mencarinya. Ada semacam dorongan alami dari dalam hati kita yang selalu mencari Allah. Sehingga seolah-olah kita selalu pertanyakan kepada Rasulullah, wa idza sa'alaka. Dia bertanya, seolah-olah meminta. Sa'ala itu kan macam-macam artinya. Salah satu bertanya, meminta juga sa'ala. Itu juga meminta artinya. Maka kita ini selalu mengharapkan Allah itu. Itu ciri hamba Allah. Wa idza sa'alaka ibadi. Nah, ada orang yang merasa tidak perlu Allah yang jadi masalah itu. Sehingga ketika disuruh sholat, merasa, ya udahlah kalau ada waktu saja. Tapi seorang hamba Allah itu pasti merasa kehilangan kalau sampai tidak bisa sholat. Masih merasa kehilangan. Kenapa? Karena ketika sholat itu dia sedang berada sama Allah. As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya. Mi'raj itu seolah kita berjalan ke atas bertemu Allah ketika kita sholat. Maka ketika seorang hamba tidak sempat melaksanakan sholat, maka dia itu seolah kehilangan sesuatu yang paling penting dalam hidup. Nah, kita kan sebaliknya.
Kalau kita buka toko nggak ada yang datang, merasa kehilangan gitu kan? Kalau punya toko, kalau kita punya apa bisnis nggak ada yang beli, kita kehilangan gitu. Kenapa kita tidak merasa kehilangan kalau kita tidak sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa kita merasa tidak sedih saat kita seolah-olah terlepas dari Allah? Maka hamba Allah itu selalu sa'ala ibad. Dia selalu bertanya. Ya Rasulullah Allah, ya Rasulullah Allah, selalu Allah. Lalu apa jawaban Allah? Inni qarib, saya dekat kok. Tidak perlu merasa saya jauh gitu. Jadi hamba bertanya, hamba mencari, hamba merasa kehilangan, Allah memberikan garansi, jaminan, saya dekat kepada kalian gitu. Inni qarib, saya dekat. Dan kata al-qurba ini menjadi sangat penting. Karena sekali lagi proses perjalanan hijrah menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah sudah menggaransi, menjamin bahwa dia dekat kepada kita, kita plong, lega. Alhamdulillah. Kita dekat dengan pencipta kita. Kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi sama seperti yang saya katakan tadi, kalau Allah sudah dekat dengan kita dan kita merasa dekat dengan Allah, apalagi yang susah dalam hidup ini. Hayyin semuanya, semua menjadi mudah. Dan jangan diterjemahkan kemudahan ini dengan terjemahan fisikal dan material semata. Kita ini kan tabiat kita selalu materialistik. Ibadah saja materialistik, maksudnya apa? Cuma hitung-hitung pahala saja. Baca Quran satu huruf berapa? 10 pahala. Alif lam mim sudah 30. Kalau baca satu juz, wah sudah bisa dapat kuncinya surga tuh. Kalau itu gitu kan, pakai kalkulasi pula kita ya. Tasbih juga pakai kalkulasi gitu. Nah, itu ibadah pun kita materialistik, kita hitung-hitungan dengan Allah gitu. Nah, kita jangan menghitung segala sesuatu sebuah nilai itu dalam hitungan material. Kita misalnya mengatakan begini, kita ingin sukses. Semua kita mau sukses dalam hidup ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum ila Allah yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Semua kita mencari fauzun, kesuksesan. Tapi masalahnya adalah keterbatasan kita dalam mendefinisikan kesuksesan itu adalah berapa dolar. Ini jadi masalah. Nah, ketika kita sudah mendefinisikan kesuksesan kita berapa dolar, maka banyak penyakit yang timbul di situ. Pertama, penyakit kita menyalahkan diri sendiri. Kenapa kok saya cuma sekian income-nya? Kita salahkan diri kita sendiri. Merasa kecewa pada diri sendiri. Begitu melihat keluar, ada teman kita. Oh, gajinya lebih besar. Sakit hati pula kita. Kenapa? Karena sekali lagi itu definisinya itu. Sehingga dendam, bukan dendam, dengki, hasad itu menjadi penyakit lumrah yang terjadi. Melihat teman-teman kita secara material lebih maju, secara fisikal lebih ini penyakit yang hasad bahaya. Maka sekali lagi, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Dekatnya Allah kepada kita ini adalah sebuah kesuksesan yang luar biasa. Karena semua yang kita lakukan dalam hidup ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita salat untuk dekat kepada Allah, kita puasa untuk dekat kepada Allah. Kita berdoa bahkan bukan sekedar supaya dikasih langsung kontan, cash sama Allah, bukan. Tapi agar dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga merasa tidak punya kebutuhan pun berdoa agar dekat kepada Allah. Jadi jangan merasa udahlah saya kan udah banyak duitnya, nggak perlu minta duit. Banyak duit minta duit. Karena belum tentu dikasih duit. Tapi disiapin duit di sana di surga. Bukan berarti akan beli, sudah siap maksudnya di sana semua apa yang kita inginkan. Jadi mau di Rendang juga ada, mau Coto Makassar juga ada, mau apa Pelado juga Yasmin ada di sana itu, jangan ragu. Ada semua di sana. Jadi berdoa itu bagian dari upaya kita untuk mendekatkan diri. Makanya ayat ini bersambung dengan doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Lalu kemudian Allah melanjutkan, ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya kabulkan doa hambaku siapa yang berdoa kepada aku. Maka berdoa kepada Allah itu relasinya kepada qarib tadi itu. Berdoa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan sekedar minta agar kontan dan cash, bukan. Tapi agar kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inni qarib ujibu da'wata. Ini jaminan Bapak dan Ibu sekalian bahwa kalau kita berdoa dengan ikhlas, hati manis, insya Allah doa kita dikabulkan. Tapi kita dalam berdoa itu bukan memaksakan kehendak. Bukan seolah-olah memberikan instruksi. Kita ini terkadang berdoa memberikan instruksi. Ya Allah berikan kepada saya misalnya yang belum nikah.
Saya nggak belum nikah sih, Ustaz mau nikah. Siapa lagi? Ya belum nikah nih. Lalu mengatakan, Rabbana hab lana min azwajina. Ya Allah berikan saya dari pasangan kayak belum punya pasangan, apa itu? Atau yang mau punya anak lah. Rabbi habli minas salihin. Berikan kepada saya anak-anak yang soleh. Minta anak-anak. Tapi maunya itu yang kira-kira ya lebih ganteng kalau laki-laki, lebih cantik kalau perempuan. Maunya kita itu kita kira-kira bayangkan shape-nya gitu. Padahal dalam Al-Quran dikatakan huwaladzi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Dia yang mendesain kalian, dia yang membentuk kalian dalam rahim ibu sebagaimana dia kehendaki. Ya kan begitu. Jadi kalau kita berdoa serahkan sepenuhnya kepada Allah. Itu yang disebut dengan wal yu'minu nanti yang kita jelaskan. Tapi terkadang kita berdoa ini seolah-olah kita memaksakan kehendak. Padahal sudah dijamin oleh Allah bahwa pasti doa kita dikabulkan, tapi Allah mengabulkan dengan caranya dan pada waktu yang Dia kehendaki sesuai dengan ilmunya. Nah, ini ada contoh yang sudah sering kita sampaikan itu. Cerita dari satu syekh dari Zimbabwe ini, namanya Syekh Meng. Syekh Meng ini syekh terkenal dari Zimbabwe. Dan dia bercerita tentang seorang dokter dari Pakistan. Jadi dokter ini tinggal di Islamabad, ini kampung saya dulu waktu mahasiswa. Saya tinggal hampir 7 tahun di Pakistan. Jadi dokter ini adalah dokter spesialis dalam penyakit tertentu. Suatu ketika tiba-tiba ini ingin tertarik untuk pergi ke sebuah tempat, mengunjungi satu tempat. Karena dia orang kaya. Tapi tempat itu nggak mungkin dijangkau dengan mobil, maka dia harus naik helikopter. Maka dia kemudian naik helikopter. Paslah sampai di sebuah daerah yang sudah cukup jauh dari ibu kota Pakistan, tiba-tiba hujan keras dan angin keras. Maka dia terpaksa harus mendarat. Ketika mendarat hujan keras, helikopternya rusak. Maka dia berusaha memperbaiki, tapi hujan keras akhirnya dia mencari tempat perlindungan dulu sementara. Dia berjalan, dapat ada rumah terbuat dari tanah liat. Rumah yang sangat sederhana. Dia ketuk pintu rumah itu, dan minta izin untuk berteduh dari hujan. Dibuka rumah itu oleh seorang nenek yang sangat tua. Buka, dipersilahkan duduk, dan nenek ini memberikan teh, chai kalau bahasa dulu chai. Dia minum teh, setelah selesai minum teh, selesai hujan berhenti. Mereka pun minta izin, bertiga mereka minta izin. Begitu mau keluar dari pintu rumah itu, dia melihat ke dalam rumah itu ada anak kecil yang tergeletak di atas lantai. Oleh dokter ini tanya, itu anak siapa nek? Karena ini nenek, kamu punya anak kecil seperti itu. Dia bilang ini anak saya, anak putri saya, cerai dengan suaminya, dan anak saya sedang bekerja di tempat lain. Maka dia menjaga anak. Dan anak ini katanya sudah berhari-hari sakit, dan saya sejak itu memohon kepada Allah untuk bisa mendapatkan rezeki, bisa dapat duit, agar anak ini bisa dibawa ke Islamabad untuk ditangani oleh seorang dokter spesialis. Oleh dokter itu ditanya, Nek, dokter itu siapa? Ternyata nenek itu menyebut namanya dia. Dokter itulah yang ahli di penyakit anak tersebut. Jadi maksud saya bahwa itu apa? Doa itu pasti dikabulkan dengan caranya Allah. Nenek ini tadinya minta duit agar bisa nyewa bus, agar bisa sampai di Islamabad atau menyewa apalah di Islamabad. Allah tidak kasih duit, tapi dokternya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara Allah Subhanahu wa taala. Maka kita itu kalau berdoa, itu Al-Qur'an mengatakan wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni ujibu da'wata da'i. Saya pasti. Dan itu kata ujib itu fi'il mudhari, terus menerus, tidak pernah berhenti. Dari sekarang sampai besok sampai depan pasti akan selama berdoa akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yakin kalau berdoa diterima. Tapi jangan kemudian sekali lagi mendikte. Serahkan saja kepada Allah, teman-teman. Lalu Allah melanjutkan, "Falyastajibu li." Hendaklah mereka penuhi ajakanku. Apa ajakan Allah? Kita berdoa untuk sehat. Apa ajakan Allah? Pergi ke dokter kalau sakit. Makan obat kalau sakit. Kalau belum sakit ya, udahlah jaga makanannya gitu. Kalau sudah kolesterol banyak, kurangi sedikit lah lobster itu. Kalau begitu. Kalau darah tinggi sudah tinggi, ya kurangi kambing gitu. Kalau sudah diabetik, ya jangan makan gula lagi.
Ya, walaupun kita manis-manis kan gitu. Lebih manis lagi kalau makan manisan tuh. Terkadang ya. Kan itu namanya falyastajibuli. Tapi kita minta sehat. Tapi kita nggak pernah jaga gitu. Allah mengatakan kamu nggak memenuhi apa yang saya inginkan. Saya perintah kamu untuk ini, kamu lakukan. Minta tapi layastajibuli. Tidak memenuhi ajakan bukan begitu. Maka sekali lagi dalam Islam itu selain doa ada ikhtiar namanya. Ada ikhtiar. Kita minta rezeki, ayo kita kerja keras. Kita pergi kerja. Jangan tinggal di rumah kemudian ya Allah berikan kepada saya rezeki, tapi nggak pernah kerja. Akan begitu masalahnya. Nah, kemudian Allah melanjutkan wal yu'minu bi. Hendaklah mereka beriman kepada aku, percaya kepada aku. Serahkan sekali lagi 100% dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara kita berdoa kepada Allah. La'allahum yarshudun, mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk. Mudah-mudahan dengan semua ini Bapak dan Ibu sekalian, kehidupan kita akan lebih jelas, lebih terang, ya. Apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan, kemana langkah yang harus kita langkahkan, kemana kita harus berhenti kalau harus kita berhenti, dan pada akhirnya di mana ujung sampai kita keluar dari kehidupan ini dengan selamat. Kita ingin keluar dari dunia ini, kehidupan ini dengan keluaran yang selamat. Itu yang dalam bahasa lain husnul khatimah, ya, good ending. Bahwa nantinya dalam umur berapapun, mungkin 70 tahun, mungkin 80 tahun, mungkin kurang dari itu, kita sudah harus keluar dari dunia ini. Kita insya Allah, kalau kita tahu jalannya, itu namanya rushd. Kita tahu perjalanan sampai kita pada poin, oh disitulah keselamatan kita. Kita akan ditarik nyawanya dalam keadaan selamat. Itulah yang maksud dengan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah menerima dari kita semua. Mudah-mudahan puasa kita telah menjadi jalan kebaikan, kebahagiaan, keberuntungan dunia akhirat kita. Mudah-mudahan jika ada kesalahan, ada kekurangan, Allah ampuni dari kita semua. Kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit. Ada beberapa anggota jamaah kita juga, saya dengar Pak Umar, Pak siapa lagi ya? Pak Umar Icung ya. Siapa lagi yang sakit? Banyak beberapa teman kita lagi sakit itu, istrinya Pak Arman, ya. Pak Buyung kita doakan yang kurang sehat. Pak Ucok juga saya dengar kurang sehat, kita doakan semua. Mudah-mudahan sehat-sehat semua, ya, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah SWT menjaga kita. Juga Bapak dan Ibu sekalian, kami tidak pernah lelah mengingatkan masjid ini adalah rumah kita bersama. Ya, banyak kegiatan-kegiatan kita yang lain silahkan, tapi ketika ada kegiatan di masjid, mari kita datang ke masjid, prioritaskan. Ya. Saya tahu teman-teman kita di sini ada pengajian-pengajian, kelompok-kelompok pengajian bagus. Ya. Tapi ketika ada kegiatan di masjid, jadikan ini kelompok bersama. Ya, apakah itu teman-teman yang di IMSA, apakah itu di Halaka Rabu, atau dimanapun, kalau sudah sampai kepada kegiatan di masjid, kita datang bersama. Ya. Karena harus ada satu kegiatan yang kita anggap sebagai menyatukan semua yang ada. Teman-teman yang ada pengajian hari Sabtu juga demikian. Ya. Perlihatkan etikat yang baik, bahwa kita semua ingin komunitas kita ini bersama. Tidak ada salahnya ada kajian di sini, ada kajian di situ, ada kajian apapun, itu baik-baik saja dan bagus bahkan. Ya, karena masing-masing punya spesialisasi. Ya. Tapi ketika sudah sampai kepada pengajian Masjid Al-Hikmah, mari kita jadikan ini sebagai milik kita bersama. Ya, karena ini kemudian akan menjadi saksi bahwa masalah ini milik kita bersama, dan masjid ini milik kita bersama. Siapapun kita, ini adalah milik kita bersama. Saya ada tugas tempat lain, tapi kalau ada pengajian saya juga datang ke sini. Kenapa? Karena bagaimanapun juga ini komunitas saya kan begitu. Jadi demikian juga teman-teman yang lain, dimanapun berada, kalau ada pengajian di Masjid Al-Hikmah, datang ke Masjid Al-Hikmah. Jangan sampai kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu kemudian cenderung terlihat seperti pengelompokan. Jangan, kita nggak ingin melihat seperti itu. Ya, mari kita kurangi hal-hal seperti itu agar masjid kita ini, karena alhamdulillah kita sekarang pada generasi pertama orang tua. Anak-anak kita nanti kemana? Kita nggak tahu ke depan. Ya, jadi kalau kita saja sudah mulai sepi di sini, kira-kira ke depan bayangkan 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, gimana keadaan Masjid Al-Hikmah gitu. Ya, jadi kita harus belajar untuk meramaikan bersama-sama. Mudah-mudahan dengan itu Masjid Al-Hikmah ini nanti tetap. Kalau enggak nanti Bang Males sudah terlibat nanti. Kalau udah Bang Males terlibat ya. Banyak contoh-contoh satu masjid didirikan oleh masyarakat lain, beberapa tahun kemudian pengurusnya diambil alih oleh masyarakat lain. Dan itu tidak mustahil kalau nanti di sini yang Pak Jaja, yang selevel Pak Jaja, selevel Mas Reza ini udah
udah pada uzur-uzur semua ini. Siapa yang akan datang gitu? Ya, kan begitu. Jadi marilah kita jadikan ini masjid satu-satunya kita ini di New York. Ya. Saya berani mengatakan bahwa inilah masjid satu-satunya milik warga Indonesia di kota New York. Dan ini adalah jasa semua pihak. Jasa semua pihak itu artinya begini. Masyarakat kita dari rumah ke rumah pasti senior-senior kita, Ibu Titi, Ibu Haryono tahu semua itu pengajian sebelum adanya gedung ini. Dari rumah ke rumah, dari konsulat gitu mengumpulkan 1, 2, 3 dolar gitu sampai terkumpul. Gongnya dibantu oleh Pak Harto, dibantu oleh perwakilan-perwakilan dari PTRI, KJRI, BNI. Tadi ketemu Direktur Bank, saya sampaikan gitu. Saya bilang kepada Pak Kepala BI yang baru yang mau melantik itu, Pak, dulu itu pengurus bank di sini, kepala bank itu jadi anggota pengurus, saya bilang. Tapi sekarang pun saya lihat datang pengajian pun nggak kelihatan, saya bilang. Nggak perlu jadi pengurus, tapi datanglah kalau punya kegiatan. Saya sampaikan kepada kepala BI tadi yang datang ke sini tadi sebelum kita sholat. Nah ini juga kita semua harus jaga ini. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin itu saja. Mohon maaf atas kekurangan. Sekali lagi, taqabbalallahu minna wa minkum. Mari kita berdoa, Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana qiyamana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tafashshuna wa tamim tafsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqimis shalah min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah yang sudah hadir hari ini. Mudah-mudahan kita jadi saya mengucapkan banyak terima kasih juga kepada pengurus nih yang telah banyak tenaganya selama Ramadan mengurus Pak Ferdi. Begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Kami dari pengurus Masjid Al-Hikmah mengucapkan banyak terima kasih atas dedikasinya, atas bantuan tenaga, material, ataupun anything yang bisa membantu kelancaran dari kegiatan bulan Ramadan kemarin. Begitu juga kepada jamaah yang telah menyumbangkan selama Ramadan itu buka bersama. Mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatunya. Begitu juga dari individu ataupun dari jamaah ataupun dari instansi yang telah memberikan acara buka bersama. Kami atas nama pengurus Masjid Al-Hikmah, jamaah Masjid Al-Hikmah mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikan kita semua. Alhamdulillah. Dan sekarang ini kegiatan insya Allah yang ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin yang punya anak-anak, kita kan ada Saturday School. Setiap Saturday insya Allah kita mulai lagi kegiatan Saturday School. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu bisa mengirimkan anak-anaknya ke sini. Jangan khawatir kalau emang ada penyangkut masalah biaya ataupun ini, kita yang penting datang aja ke masjid gitu ya. Datang ke masjid kita bisa belajar di sini bersama. Ada insya Allah ada guru-guru
gurunya yang kita bisa membantu kita. Begitu juga pengajian bulanan, jangan lupa setiap minggu kedua setiap bulan. Jangan lupa bapak-bapak, ibu-ibu kasih tahu mungkin teman-teman ataupun jamaah yang lain udah lupa gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa lagi bergabung bersama kita. Dan youth program itu setiap hari Sabtu, begitu juga alhamdulillah sih youth program ini lancar, banyak youth yang kita itu next generation kita ini alhamdulillah banyak antusiasnya, teman kita perlu juga bimbingan dari kita semua, jadi kepada orang tua supaya bisa hadir ataupun membawa anak-anak remajanya ke sini untuk youth program, insya Allah. Itu saja dari kita dan ibu-ibu, bapak-bapak, jangan lupa kita mau menurunkan tenda ya, minta bantuannya hari ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini kita mau foto bersama ya. Baik, terima kasih kepada Imam Syamsi dan Pak Jaja atas pemaparannya. Mari kita tutup acara ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ibu-ibu, bapak-bapak, silakan ke sini, kita mau foto bersama. Insyaallah.